Shalom, kita bertemu lagi di sesi topik kemenangan atas pencobaan dan dosa. Sesi sebelum ini kita telah melihat beberapa jenis keinginan diri sendiri, iaitu keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup yang boleh memikat dan menyeret kita untuk digoda. Dari Yakobus 1 ayat 14, kita diberitahu di firman Tuhan, tiap-tiap orang, yaitu Anda dan saya, dicobai, digoda oleh keinginannya sendiri. Saya suka ayat ini dalam versi Indonesia Modern Bible yang berbunyi sedemikian. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan dari hawa nafsunya sendiri yang telah menyeret dan memikat dirinya. Jadi kita harus lewat sesi sebelum ini kita harus sedar dan peka akan keinginan dari diri sendiri yang memberi ruang, yang membuka ruang untuk diri sendiri digoda. Dan pada hari ini saya akan lanjutkan topik ini dengan bahagian bagaimana Anda dan saya boleh mengatasi godaan. Kita akan lihat beberapa firman Tuhan yang memberi kita jalan keluar pada saat kita dicobai atau digoda. Nah, kita bukan seorang mangsa, bila digoda, kita bukan seorang mangsa yang tidak ada daya, tidak berdaya untuk membuat apa-apa untuk tidak digoda. Karena firman Tuhan memberitahu kita, kita boleh melakukan sesuatu pada saat kita digoda. Mari kita lihat pada Mazmur 119 ayat 11 Sekiranya Anda ada Alkitab, mari kita lihat Mazmur 119 ayat 11. Nah, firman ini kita lihat di topik yang pertama sesi fondasi ini, yaitu membaca Alkitab. Dan hari ini saya akan ulang ayat ini kerana ia adalah sangat-sangat penting. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Di versi yang satu lagi, di IMB, supaya kita lebih dapat mengerti, aku telah menyimpan firman-Mu dalam hatiku, supaya aku tidak berbuat dosa terhadap engkau. Tuhan memberitahu kita betapa pentingnya, betapa mustahabnya untuk kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, supaya firman Tuhan ini kita tahu kebenaran firman Tuhan, apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan di mata Tuhan. Jadi ini juga mengingatkan kita betapa pentingnya untuk kita membaca Alkitab, supaya kita tahu firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu kita simpan di hati kita, supaya kita dapat menuntun, memimpin hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, apa lagi yang Tuhan katakan atau tunjukkan kepada kita bagaimana kita boleh mengatasi godaan? Mari kita lihat di kitab Yakobus pasal 4 ayat 7 dan 8. Yakobus pasal 4 ayat 7 dan 8. Kerana itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatilah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Wow, jalan keluar ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita begitu jelas pada saat kita dicobai, digoda. Apa yang kita harus lakukan? Bahagian kita harus tunduk
kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan bermaksud izinkan Tuhan yang memimpin, izinkan Tuhan yang menjadi Tuhan atas hati kita, izinkan Tuhan menjadi Tuhan atas fikiran kita. Pada saat kita digoda, izinkan Tuhan yang bertakhta. Itulah maksudnya kita harus tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang hal yang kita sedang dicobai, digoda. Bila kita tunduk kepada Tuhan, apa yang berlaku? Tuhan juga kata, lawanlah iblis, lawan godaan itu dengan firman Tuhan. Katakan, saya sudah diberi kemenangan atas segala dosa. Kita ada firman Tuhan, kita lawan setiap godaan, kita tangkis setiap cobaan dengan firman Tuhan yang kita sudah taruh dan simpan dalam hati kita. Dan ini, teman-teman yang saya kasihi, betapa pentingnya kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita agar kita tunduk kepada Dia, lawan godaan itu. Inilah bahagian kita. Kita bukan mangsa godaan yang tidak berdaya untuk membuat apa-apa. Kita ada anak Tuhan, kita ada firman Tuhan, kita sudah diberi kemenangan oleh Tuhan. Jangan tunjuk jari kepada iblis. Iblislah yang menggoda saya, itulah saya jatuh dalam dosa. Ya, memang godaan datang daripada iblis. Tetapi ingat Yakobus 1 ayat 14 mengatakan, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri yang mengheretnya untuk digoda. Jadi stop. Pada saat kita digoda, kita boleh lakukan sesuatu. When we are tempted, we can do something about it. We are not a helpless victim. Kita ada Tuhan. Izinkan Tuhan untuk memimpin kita, untuk membuat pilihan yang berkenan kepada-Nya. Apalagi yang firman Tuhan tunjukkan kepada kita untuk mengatasi godaan. Mari kita lihat. Sebelum kita lihat firman yang seterusnya, saya mau bagi contoh ya tentang bila kita digoda. Contohnya, kita mungkin digoda untuk main game. Apa-apa game. Mungkin handphone game. Dari satu level ke satu level, digoda, ditarik. Ini adalah keinginan daging. Mau menang, mau tambah skor, mau tambah poin, apalah. Ya, kita memberi ruang. Bukan lagi kita mengutamakan Tuhan. Ingat, balik ke sesi yang pertama. Sasaran, tujuan, cobaan, godaan daripada iblis adalah untuk membawa kita untuk menyembah perkara, barang yang lain dan bukan menyembah kepada Tuhan. Berhala hari ini bukan patung-patung yang diukir sahaja, tetapi ingat taktik iblis sangat licik, samar-samar. Dia suka memperdayakan fikiran kita. Kita main game sehingga kita tidak dapat bangun untuk contohnya mendengar atau mengikut ibadah raya Ahad. Main game atau tengok Facebook dari 10 minit ke setengah jam, ke 1 jam, ke 2 jam, sehingga tidak ada energi, tidak ada masa lagi, tidak ada minat lagi untuk membaca Alkitab, membuat renungan harian, untuk berdoa. Tapi kita tunjuk jari, saya digoda oleh handphone. Jangan. Kita harus bertanggungjawab
atas setiap pilihan dan keputusan kita pada saat kita digoda oleh keinginan diri sendiri, keinginan mata, keinginan daging, hawa nafsu kita, dan juga keangkuhan hidup. Apalagi yang kita mudah digoda? Tubuh kita adalah bait Allah. Kita mungkin tergoda untuk makan makanan yang tidak sihat. Contohnya, kalau kita sudah tahu kita ada tekanan darah tinggi, jagalah pemakanan kita. Jangan makan makanan yang masin, macam-macam pekasam yang masin, jeruk, sehingga kita sakit. Bila kita sakit, kita lemah secara fizikal. Macam manalah kita ada tubuh yang sihat, kekuatan yang cukup. Tubuh kita kepunyaan Tuhan. Jangan kata, oh saya tidak dapat tahan. Lihat itu pekasam babi. Padahal kita kolesterol punya tinggi, tekanan darah tinggi, mau juga makan. Lawan, tunduk kepada firman Tuhan. Firman Tuhan kata tubuh kita adalah bait Allah. Kontrol, lakukan bahagian kita. Baik, kita lihat firman Tuhan yang seterusnya yang memberi kita jawapan untuk macam mana untuk mengatasi godaan. Terdapat di 2 Timotius pasal 2 ayat 22. Kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Daripada ayat ini, kita boleh lihat, kita boleh kutip beberapa langkah cara untuk mengatasi godaan. Yang pertama, kita harus kenal pasti titik kelemahan kita, sifat kita, sikap kita yang boleh membuka ruang untuk digoda. Seterusnya, di sini mengatakan jauhilah nafsu. Jauhilah di sini bukan sekadar jauh, tidak. Dalam bahasa aslinya adalah fugo. Dalam bahasa Inggris flee. Perkataan yang sama yang kita lihat di Yakobus tadi. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Perkataan lari sama dengan yang jauhi ini. Bukan sekadar jauh. Di kitab AVB, perkataan yang digunakan adalah singkirkan hawa nafsu. Kita harus lakukan bahagian kita, lari. Kalau kita sudah tahu kita digoda, jangan berdiri di situ dan ditarik, digoda oleh dia. Kita boleh lakukan sesuatu. We can do something, yaitu lari. Kalau ada sesuatu yang tidak baik dilihat, ditonton, jangan. Kita tahu itu adalah godaan. Apa firman Tuhan kata? Tunduk kepada Allah, iaitu lari. Jangan tonton, jangan lihat. Jangan beri ruang kepada keinginan daging untuk digoda, yang akhirnya membawa kita ke maut. Kita sudah belajar di sesi yang sebelum ini. Yang seterusnya, dari ayat 2 Timotius pasal 2 ayat 22 ini adalah kita harus sentiasa ada persekutuan dengan orang-orang yang seiman dengan kita. Ada kawan-kawan yang seiman dengan kita. Di sini mengatakan, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni.
bersekutu, ada kawan-kawan Kristian yang mengasihi Tuhan, yang sentiasa mengejar kebenaran dalam Tuhan. Cara ini, bila kita mengambil langkah-langkah ini dapat menolong kita untuk mengatasi godaan. Kita boleh lakukan sesuatu, teman-teman yang saya kasihi. Jangan salahkan 100% kepada iblis. Memang cobaan itu datang daripada dia dalam segala macam bentuk. Handphone, majalah, Facebook, makanan, orang. Tetapi ingat, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Saya harap lewat firman Tuhan yang saya sedang share sebentar tadi, kita renungkan, pegang, simpan dalam hati kita, agar apapun yang kita lakukan, and especially pada saat kita digoda, kita dapat melawan godaan itu, kerana Tuhan sudah memberi kita kunci kemenangan. Semoga sesi hari ini dapat menyedarkan kita dan menyegarkan kita. Firman Tuhan yang sentiasa membawa kita untuk hidup dalam kemenangan dan kebenaran. Sekian, terima kasih dan Tuhan